Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang terkasih di atas perahu. Selama kita di dalam kapal atau perahu, permainan gelombang air laut dapat dikendalikan. Semakin perahu itu mampu menahan gelombang yang terjadi. Di Galilea, perahu lumayan besar. Kita bisa sambil menari-nari, bahkan membuat upacara menaikkan bendera merah putih sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sungguh suasana yang mengharukan. IPM Holy Land Tour telah 2 kali menaikkan bendera di Danau Galilea. Sungguh mewajibkan. Gelombang tidak kita rasakan karena perahunya lumayan besar. Bahkan saat kami naik Nil Cruise di Mesir, kami juga tidak sadar kalau kapal sudah berjalan karena besarnya kapal yang kami tumpangi. Tetapi saat minggu lalu kami merasakan ombak sangat besar karena perahu yang kami gunakan kecil. Perahu hanya berkapasitas 6-8 orang saja di laut pantai selatan. Sesekali perahu kami seperti dilempar ke atas dan kita saksikan perahu teman kita seolah-olah ditelan gelombang. Cukup menegangkan. Tetapi saya mulai berusaha menenangkan diri. Walau angin membesar, saya mencoba melihat wajah-wajah orang yang mengendalikan perahu. Mereka semua orang tenang dan menikmati setiap alunan gelombang sambil membelok-belokkan perahu agar tidak secara langsung menghantam gelombang yang besar. Sesekali mereka membuat kesalahan, mereka gagal dan mereka menghantam gelombang yang besar sehingga kami terlempar, dan itu membuat kami beberapa kali cukup terkejut karena lemparannya cukup keras bagi kami yang jarang sekali naik perahu di daerah pantai selatan. Situasi itu cukup menegangkan kami. Beberapa kali beberapa dari kami berteriak cukup keras karena sangat terkejut. Gelombang kehidupan kita semua pasti pernah mengalami. Kami pernah dalam situasi krisis. Saat itu perahu keluarga kami seolah-olah akan tenggelam. Saat itu anak saya menyanyikan lagu Lingkupiku. Ada kata-kata yang sangat luar biasa di dalam lagu itu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja Semesta, ku tenang sebab kau sertaku. Sebab saat itu anak saya masih balita, menyanyikan berkali-kali sepanjang hari. Tuhan, suaranya dikit agak fals, tetapi benar-benar lagu ini memberi saya kekuatan di dalam menghadapi badai yang begitu besar saat itu. Saya sampai merasakan betapa kekuatan dari kata-kata itu sangat membuat saya menjadi kuat. Dan saya yakin bersama dengan Bapa Raja Semesta saya akan dapat melewati masa krisis yang begitu besar itu saat itu. Firman itu saya percayai dan saya yakin saya akan berkemenangan, dan saya menambahkan diri saya dengan firman iman, dengan membaca firman dari Alkitab tentang orang-orang yang di dalam pencobaan, dan juga membaca buku-buku tentang tokoh-tokoh iman yang telah berkemenangan, yang telah memperoleh kekuatannya dan dapat mengatasi pada kehidupannya. Dan pas berteriak minta tolong, tetapi saya hanya berteriak pada Tuhan, bukan pada manusia. Dan pertolongan yang saya alami itu sungguh sangat nyata. Kapal sebesar Titanic seharusnya dapat mengatasi badai, tetapi mereka lupa. Lawan mereka bukan hanya badai, tapi karang dan gunung salju. Mereka menjadi sombong dan berkata Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan Titanic yang begitu dahsyat. Tetapi justru Titanic tenggelam karena kecelakaan tunggal menabrak kaki gunung es. Titanic tenggelam di perjalanan perdananya. Semua rancangan manusia dan keangkuhan manusia dikubur di dasar lautan. Amsal 14 ayat 26-27 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut.
Justru para pemain peselancar dan ski air, mereka justru dapat menikmati keindahan permainannya justru saat gelombang besar datang. Mereka menikmati permainannya dengan berdiri di atas gelombang, dan hasil foto-foto dari jepretan fotografer profesional sangat bagus. Hasilnya dari permainan para peselancar profesional tersebut memang menantang adrenalin, namun kesenangannya juga luar biasa. Beberapa orang justru suka bekerja dengan risiko yang sangat besar, karena ini akan membuat mereka menjadi handal dan mendapatkan sangat tinggi hasilnya, hasil pembayaran dari pekerjaan mereka. Misalnya insinyur yang melas di kedalaman air laut dalam perusahaan pengeboran minyak. Jadi sudah tiba waktunya kita kendalikan gelombang kehidupan bersama Yesus, dan kita akan menjadi peselancar kehidupan yang luar biasa profesionalnya. Saat saya dalam gelombang krisis ekonomi beberapa tahun lalu, saya mengamati permainan estetik yang mereka hasilkan memukau saya. Saya berdoa saat itu minta Roh Kudus remahkan permainan ini, dan saya dapat menikmati krisis itu, dan saya tetap dapat menari layaknya para skater tersebut. Ternyata pelajaran ini sangat bermanfaat untuk kehidupan saya, dan saya berhasil keluar dari krisis tersebut. Bila Anda saat ini sedang dalam posisi itu, bangkit, jangan menyerah, dan menarilah di atas peseluncur Anda atau di atas sepatu skater Anda yang adalah firman Tuhan yang dahsyat. Perkuat iman Anda, maka Yesus yang selalu baik itu akan Anda kecap kebaikannya. Pertolongannya tidak pernah terlambat, walaupun kadang seperti seolah-olah lambat, tetapi Dia akan menolong tepat pada waktunya. Dan apabila kemuliaannya dinyatakan, engkau sendiri akan tercengang-cengang, karena engkau akan melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, betapa dahsyatnya pemulihan yang dari Tuhan. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah dengar, akan kita nikmati karena kesetiaan kita, karena iman kita. Kalahkan kesulitan kehidupan Anda, badai Anda, dengan iman Anda pada Tuhan Yesus Kristus yang sangat setia. Shalom. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan konseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030 03